Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kamu merasa hidup ini seperti berjalan di atas kabut? Langkah ke depan tidak jelas, masa depan terasa samar, dan hati dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Kita hidup di zaman yang serba cepat, tapi justru semakin banyak orang yang kehilangan ketenangan. Kita bekerja keras, merencanakan segalanya dengan matang, namun tetap saja ada hal-hal yang di luar kendali. Ekonomi bisa berubah, hubungan bisa retak, kesehatan bisa goyah, dan rencana yang disusun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap. Lalu muncul pertanyaan besar dalam hati. Bagaimana caranya tetap damai ketika hidup tidak pasti? Jawabannya bukan pada kendali yang lebih besar, bukan pada kepastian dunia, melainkan pada satu hal yang sering kita abaikan, iman. Video ini akan mengajakmu menyelami rahasia kedamaian batin yang tidak tergantung pada keadaan luar, melainkan tumbuh dari dalam hati yang berserah. Hidup dalam ketidakpastian adalah kenyataan. Ketidakpastian adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Namun seringkali justru menjadi hal yang paling kita takuti. Kita ingin hidup yang jelas, terarah, dan bisa diprediksi. Seolah-olah masa depan adalah peta yang bisa dibaca dengan mudah. Padahal sejak awal, hidup tidak pernah menjanjikan kepastian mutlak. Ia hanya menawarkan perjalanan, dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi di sepanjang jalan. Sejak kecil kita dibentuk untuk percaya bahwa jika kita melakukan segalanya dengan benar, maka hidup akan berjalan sesuai rencana. Kita diajarkan untuk belajar dengan baik, bekerja keras, dan membuat perencanaan matang agar masa depan terasa aman. Tanpa sadar, pola pikir ini menanamkan keyakinan bahwa ketidakpastian adalah kegagalan, bukan kenyataan. Namun seiring waktu berjalan, realitas perlahan menunjukkan wajah aslinya. Rencana yang sudah disusun bertahun-tahun bisa berubah hanya dalam hitungan hari. Hal yang kita yakini aman bisa runtuh tanpa peringatan. Dan disitulah kita mulai merasa goyah. Bukan karena hidup terlalu kejam, tetapi karena harapan kita terlalu bergantung pada kepastian. Banyak orang hidup dalam kegelisahan bukan karena masalah besar, melainkan karena pikiran mereka terus berkelana ke masa depan yang belum tentu terjadi. Pikiran menciptakan berbagai skenario, kebanyakan bersifat buruk, lalu hati bereaksi seolah-olah semua itu nyata. Padahal, kenyataannya, sebagian besar kekhawatiran tidak pernah benar-benar terwujud. Kita sering lupa bahwa rasa cemas tidak muncul dari peristiwa, tetapi dari cara kita memandang kemungkinan. Ketika masa depan terasa kabur, pikiran berusaha mengisinya dengan asumsi. Dan semakin kita mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, semakin lelah batin kita dibuatnya. Hidup di masa yang tidak pasti membuat manusia ingin menggenggam segalanya dengan erat. Kita ingin memastikan segalanya aman, terkendali, dan sesuai harapan. Tetapi semakin erat kita menggenggam, semakin besar pula ketegangan yang kita rasakan. Karena hidup tidak pernah diciptakan untuk digenggam, melainkan dijalani. Di titik inilah, ketidakpastian sebenarnya membawa pesan penting tentang keterbatasan manusia. Bahwa kita bukan penguasa waktu, bukan penentu hasil akhir, dan bukan pemilik masa depan. Kita hanyalah pejalan yang diberi kesempatan untuk berusaha, belajar, dan bertumbuh di sepanjang jalan. Ketika manusia lupa akan batasnya, ia mulai memikul beban yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Ia merasa harus selalu kuat, selalu tahu jawabannya, dan selalu siap menghadapi apapun. Padahal, tuntutan seperti itu perlahan menggerogoti ketenangan jiwa. Ketidakpastian sering disalahartikan sebagai ancaman, padahal ia bisa menjadi guru yang lembut jika kita mau mendengarkan. Ia mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dipastikan sekarang. Tidak semua pertanyaan harus dijawab hari ini. Ada proses, ada waktu, dan ada kebijaksanaan yang bekerja di luar jangkauan logika manusia. Menerima ketidakpastian bukan berarti menyerah pada keadaan, tetapi berdamai dengan kenyataan. Ini adalah sikap batin yang matang, yang memahami bahwa hidup memang tidak pernah sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Justru ketika kita berhenti melawan realitas, hati mulai menemukan ruang untuk bernapas. Saat penerimaan itu hadir, kegelisahan perlahan kehilangan cengkeramannya. Kita mulai menyadari bahwa hidup tetap bisa dijalani dengan tenang, meski masa depan belum jelas. Bahwa hari ini tetap bisa disyukuri, meski besok masih penuh tanda tanya. Dan di titik inilah, sebuah ruang baru terbuka dalam batin manusia. Ruang untuk percaya, ruang untuk berserah, ruang untuk iman tumbuh dengan alami. Karena iman hanya bisa hidup di hati yang sadar bahwa ia tidak harus mengendalikan segalanya. Ketidakpastian bukanlah akhir dari kedamaian, melainkan awal dari pencarian makna yang lebih dalam. Ia mengajak kita beralih dari kepercayaan pada kepastian dunia, menuju kepercayaan pada sesuatu yang lebih kekal. Sesuatu yang tidak berubah,
meski keadaan terus berubah. Disinilah perjalanan batin dimulai. Dari kegelisahan menuju kesadaran. Dari kelelahan menuju penerimaan. Dan dari penerimaan menuju ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Kegelisahan lahir karena terlalu bersandar pada diri sendiri. Tanpa kita sadari, banyak kegelisahan yang kita rasakan bukan datang dari keadaan hidup itu sendiri, melainkan dari cara kita menempatkan diri di dalam kehidupan. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa selama kita cukup kuat, cukup pintar, dan cukup bekerja keras, maka hidup akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Keyakinan ini terlihat positif di permukaan, tetapi perlahan berubah menjadi sumber tekanan batin yang besar. Ketika kita terlalu bersandar pada diri sendiri, kita menempatkan beban hidup sepenuhnya di pundak kita. Kita merasa harus selalu siap, selalu tahu jalan keluar, dan selalu mampu mengendalikan arah hidup. Padahal, sebagai manusia, kita memiliki batas tenaga, batas emosi, dan batas pemahaman. Ketika batas-batas ini terlampaui, yang muncul bukan kekuatan, melainkan kelelahan jiwa. Banyak orang merasa cemas bukan karena mereka tidak berusaha, tetapi karena mereka merasa usahanya harus selalu berhasil. Mereka lupa bahwa dalam hidup, usaha dan hasil adalah dua hal yang tidak selalu berjalan seiring. Kita bisa bekerja sekeras apapun, tetapi tetap saja ada hasil yang tidak sesuai harapan. Dan ketika hasil itu tidak datang, hati mulai mempertanyakan nilai diri sendiri. Disinilah kegelisahan perlahan tumbuh. Kita mulai menyalahkan diri, merasa kurang dan takut gagal lagi di masa depan. Semua ini berawal dari satu kesalahan mendasar, yaitu menaruh harapan sepenuhnya pada kemampuan diri yang terbatas. Kita lupa bahwa diri manusia tidak diciptakan untuk menjadi sandaran utama hidupnya sendiri. Bersandar sepenuhnya pada diri sendiri membuat seseorang rapuh terhadap perubahan. Ketika keadaan baik, ia merasa aman, tetapi ketika keadaan berubah, ia kehilangan pijakan. Karena pijakan itu ternyata tidak kokoh, hanya bergantung pada kondisi yang bisa berubah kapan saja. Kita sering mengira bahwa kemandirian berarti tidak membutuhkan siapapun. Padahal, kemandirian yang sejati bukan menolak ketergantungan, melainkan menempatkan ketergantungan pada tempat yang benar. Manusia tetap perlu berusaha, tetap perlu berjuang, tetapi hatinya tidak menggantung pada hasil yang belum tentu ia kendalikan. Ketika hati menggantung pada hasil, hidup terasa penuh ketegangan. Setiap kegagalan terasa seperti ancaman, setiap ketidakpastian terasa seperti bahaya. Pikiran tidak pernah benar-benar istirahat, karena selalu sibuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Berbeda dengan hati yang bersandar kepada iman. Iman tidak menghilangkan usaha, tetapi menghilangkan kesombongan halus yang membuat kita merasa harus mengatur segalanya sendiri. Dengan iman, kita tetap bergerak, tetapi tidak terburu-buru. Tetap berjuang, tetapi tidak panik. Iman mengajarkan satu sikap batin yang sederhana, namun menenangkan, yaitu melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan sisanya. Ada kelegaan besar ketika seseorang menyadari bahwa hasil akhir bukan tanggung jawabnya sepenuhnya, bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang turut bekerja dalam hidupnya. Saat sandaran batin berpindah dari diri sendiri menuju Tuhan, perlahan, kegelisahan, kehilangan kekuatannya, bukan karena masalah menghilang, tetapi karena hati tidak lagi memikulnya sendirian. Ada rasa ditemani, ada rasa dipercaya, dan ada keyakinan bahwa apapun yang terjadi tidak akan sia-sia. Orang yang beriman tetap merasakan takut dan khawatir, tetapi perasaan itu tidak menguasai hidupnya. Ia merasakannya sebagai manusia, lalu mengembalikannya sebagai hamba. Ia sadar bahwa ketenangan bukan datang dari kepastian hasil, melainkan dari keyakinan akan penyertaan. Banyak orang mengira bahwa iman adalah pelarian bagi mereka yang lemah. Padahal justru sebaliknya, iman adalah kekuatan bagi mereka yang sadar akan keterbatasannya. Hanya orang yang jujur pada dirinya sendiri yang mampu berserah dengan tulus. Ketika seseorang berhenti menjadikan dirinya sebagai pusat segalanya, hidup terasa lebih lapang. Ia tidak lagi terjebak dalam tuntutan untuk selalu sempurna. Ia memberi ruang bagi kesalahan, kegagalan, dan proses belajar yang manusiawi. Iman juga mengajarkan bahwa nilai diri seseorang tidak ditentukan oleh keberhasilan semata, bahwa manusia tetap berharga meski sedang jatuh, tetap bermakna meski sedang tersesat, dan tetap dicintai meski belum mencapai apa-apa. Dengan cara pandang ini, hati menjadi lebih lembut pada diri sendiri, tidak lagi keras menuntut, tidak lagi kejam menghakimi, karena ia tahu bahwa hidup adalah perjalanan, bukan perlombaan. Ketika hati sudah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada diri sendiri, muncul ketenangan yang tidak dibuat-buat. Sebuah ketenangan yang lahir dari kepercayaan, bukan dari kontrol, dari iman, bukan dari kepastian. Dan dari sinilah, kedamaian batin mulai berakar. Bukan karena hidup menjadi mudah,
tetapi karena sandaran hidup menjadi benar. Sandaran yang tidak rapuh oleh perubahan, tidak goyah oleh kegagalan, dan tidak hancur oleh ketidakpastian. Iman sebagai tempat bersandar batin. Dalam pandangan Islam, iman bukan hanya pengakuan di lisan atau keyakinan di pikiran, tetapi sesuatu yang hidup dan berdenyut di dalam hati. Iman hadir sebagai cahaya yang menerangi jalan ketika akal tidak lagi mampu melihat dengan jelas. Ketika manusia berhadapan dengan kebingungan dan ketidakpastian, iman menjadi pegangan yang menenangkan, bukan karena ia memberi jawaban instan, tetapi karena ia memberi rasa aman. Allah menciptakan manusia dengan akal untuk berusaha dan hati untuk percaya. Ketika akal sudah bekerja maksimal dan tetap tidak menemukan kepastian, disitulah hati mengambil peran. Hati yang dipenuhi iman tidak panik menghadapi ketidakjelasan. Karena ia tahu bahwa tidak ada satupun kejadian yang luput dari pengetahuan Allah. Segala sesuatu terjadi dalam ilmu dan kehendaknya. Orang yang beriman menyadari bahwa hidup ini bukan rangkaian peristiwa acak, melainkan susunan takdir yang penuh hikmah. Mungkin kita tidak memahami susunannya sekarang, tetapi kita yakin bahwa Allah Maha Bijaksana dan tidak pernah menzalimi hambanya. Keyakinan inilah yang membuat hati tetap tenang meski keadaan tidak menentu. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa Dia lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Kedekatan ini bukan sekadar jarak, tetapi kedekatan penjagaan dan perhatian. Ketika seseorang benar-benar menyadari kedekatan ini, rasa takut yang berlebihan perlahan melemah. Ia tahu bahwa ia tidak berjalan sendirian. Iman mengajarkan bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah, bukan tempat menetap. Ketika seseorang terlalu menggantungkan hatinya pada dunia, setiap perubahan akan melukai batinnya. Namun ketika hati terikat kepada Allah, dunia hanya menjadi sarana, bukan tujuan akhir. Perubahan dunia tidak lagi mengguncang jiwa secara berlebihan. Orang beriman tetap merasakan sedih, takut dan kecewa, karena itu adalah sifat manusia. Namun perasaan-perasaan itu tidak berkembang menjadi keputusasaan. Ia menangis, tetapi tetap berdoa. Ia terluka, tetapi tetap berharap. Karena ia tahu bahwa Allah adalah sebaik-baik tempat mengadu. Dalam Islam, tawakal bukanlah sikap pasif, melainkan puncak dari ikhtiar. Setelah usaha dilakukan dengan sungguh-sungguh, hati diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Tawakal melahirkan ketenangan, karena seseorang sadar bahwa apapun hasilnya adalah pilihan terbaik dari Allah untuk dirinya. Meski terkadang terasa pahit di awal, hati yang bertawakal tidak memberontak ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Ia bertanya dengan rendah hati, bukan menuntut dengan kemarahan. Ia yakin bahwa Allah sedang mendidiknya, bukan menghukumnya. Keyakinan ini membuat luka batin berubah menjadi jalan kedewasaan spiritual. Iman juga menanamkan keyakinan bahwa setiap kesulitan selalu datang bersama kemudahan. Bukan janji kosong, tetapi janji ilahi. Meski kemudahan itu belum terlihat sekarang, hati yang beriman percaya bahwa waktunya pasti tepat. Percaya ini bukan hasil logika, tetapi hasil hubungan batin dengan Allah. Dalam ketidakpastian hidup, iman mengajak manusia untuk memperbanyak zikir. Mengingat Allah bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa segala urusan berada dalam genggamannya. Zikir menenangkan hati, karena ia menghubungkan yang lemah dengan yang maha kuat. Orang yang menjadikan iman sebagai sandaran batin tidak mudah iri terhadap jalan hidup orang lain. Ia memahami bahwa setiap orang memiliki takdir dan ujian masing-masing. Apa yang tampak mudah bagi orang lain mungkin menyimpan ujian yang tidak terlihat. Kesadaran ini melahirkan kelapangan hati. Ketika iman menguat, seseorang tidak lagi terlalu takut kehilangan, karena ia tahu bahwa apapun yang pergi tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Dan apapun yang datang adalah titipan yang harus dijaga dengan amanah. Cara pandang ini membuat hati tidak mudah terguncang oleh perubahan. Dalam sejarah para nabi dan orang-orang saleh, kita belajar bahwa iman tidak menjanjikan hidup tanpa ujian. Justru orang-orang yang paling beriman seringkali diuji dengan ketidakpastian yang besar. Namun perbedaan mereka terletak pada cara menyikapi ujian tersebut, dengan sabar dan penuh kepercayaan. Sabar dalam Islam bukan berarti diam tanpa rasa, tetapi bertahan tanpa kehilangan iman. Sabar adalah kemampuan menjaga hati agar tetap terhubung dengan Allah, meski keadaan menyakitkan. Dari kesabaran inilah, ketenangan batin perlahan tumbuh. Iman juga mengajarkan bahwa doa tidak selalu mengubah keadaan, tetapi selalu menguatkan hati. Terkadang Allah tidak langsung mengabulkan apa yang kita minta, karena Dia ingin memberi sesuatu yang lebih kita butuhkan, yaitu kedekatan dengannya. Ketika seseorang menjadikan iman sebagai tempat bersandar, hidup tidak lagi terasa kosong, meski belum menemukan jawaban. Ada rasa cukup,
Ada rasa dijaga, dan ada rasa dipercaya oleh Allah untuk melalui proses ini. Hati yang beriman tidak tergesa-gesa ingin sampai. Ia menikmati proses dengan penuh kesadaran bahwa setiap langkah adalah bagian dari ibadah. Bahkan kebingungan pun bisa bernilai ibadah ketika dijalani dengan sabar dan tawakal. Di tengah dunia yang berubah cepat dan penuh ketidakpastian, iman menjadi jangkar yang menahan jiwa agar tidak hanyut. Ia tidak menghentikan ombak, tetapi membuat perahu tetap stabil. Dan selama hati terikat kepada Allah, badai apapun tidak akan mampu menghancurkan kedamaian batin. Kedamaian batin sebagai buah tawakal dan ridho. Kedamaian batin bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba, apalagi tanpa proses. Ia tumbuh perlahan sebagai buah dari tawakal yang jujur dan ridho yang mendalam. Ketika seseorang benar-benar menyerahkan urusannya kepada Allah, setelah berusaha, hatinya mulai merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, melainkan berhenti menggantungkan hati pada hasil. Seseorang tetap bekerja, berdoa, dan berikhtiar sebaik mungkin. Namun ia tidak membiarkan hasil menentukan nilai dirinya. Ia sadar bahwa yang dinilai adalah kesungguhan dan ketulusan, bukan semata-mata keberhasilan yang terlihat. Ridho adalah sikap batin yang menerima ketetapan Allah dengan lapang, meski tidak selalu sesuai dengan keinginan. Ridho bukan tanda bahwa seseorang tidak memiliki harapan, tetapi tanda bahwa ia mempercayai kebijaksanaan Allah yang lebih besar daripada keinginannya sendiri. Dari ridho inilah hati menemukan ketenangan yang stabil. Orang yang belum mengenal ridho seringkali tetap gelisah, meski sudah berusaha keras. Ia masih mempertanyakan, masih membandingkan, dan masih menyimpan penyesalan. Namun ketika ridho tumbuh, hati berhenti berdebat dengan kenyataan. Ia tidak lagi melawan keadaan, tetapi belajar memaknainya. Dalam keadaan apapun, orang yang bertawakal dan ridho tetap menjaga hubungan batin dengan Allah. Ia tidak menjauh saat diuji, tidak marah saat doa belum terjawab, dan tidak kecewa hingga kehilangan arah. Justru di saat sulit, ia semakin mendekat, karena ia tahu kepada siapa harus bersandar. Kedamaian batin lahir ketika seseorang menyadari bahwa hidup ini bukan tentang selalu mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi tentang menerima apa yang Allah tetapkan dengan penuh kepercayaan. Kesadaran ini mengubah cara pandang terhadap masalah, dari beban menjadi pelajaran. Hati yang ridha tidak sibuk membandingkan jalan hidupnya dengan orang lain. Ia memahami bahwa setiap orang memiliki proses dan ujian masing-masing. Apa yang terlihat mudah bagi orang lain, bisa jadi berat baginya. Dan apa yang ia lalui mungkin tidak sanggup ditanggung oleh orang lain. Ketika seseorang ridho, ia berhenti mengukur kebahagiaan dengan ukuran luar semata. Ia tidak lagi merasa gagal hanya karena pencapaian yang tertunda. Ia percaya bahwa waktu Allah selalu tepat, meski tidak selalu sesuai dengan kecepatan yang ia inginkan. Ketenangan batin sangat erat kaitannya dengan kemampuan untuk menghadirkan kesadaran akan Allah dalam setiap keadaan. Mengingat Allah secara terus-menerus membuat hati lebih lembut dan lapang. Kesadaran inilah yang menjaga ketenangan di tengah ketidakpastian. Orang yang hatinya tenang bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Ia tetap menghadapi kesulitan, kehilangan, dan kekecewaan. Namun perbedaannya terletak pada cara ia memikul semua itu. Ia memikulnya dengan kesabaran, bukan dengan kepanikan. Kedamaian batin juga tumbuh dari keyakinan bahwa tidak ada satupun peristiwa yang terjadi tanpa izin Allah. Bahkan, hal yang terasa menyakitkan pun menyimpan hikmah yang membentuk kedewasaan jiwa. Keyakinan ini menjadi penawar bagi luka batin yang dalam. Ketika seseorang berhenti memaksakan kehendaknya dan mulai mempercayai ketetapan Allah, hidup terasa lebih ringan. Beban pikiran berkurang, hati tidak lagi penuh prasangka, dan jiwa tidak terus-menerus gelisah. Ia belajar hadir sepenuhnya di hari ini. Ridha mengajarkan kita untuk bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur bukan hanya saat senang, tetapi juga saat diuji. Karena di balik setiap ujian, selalu ada pertumbuhan batin yang sedang Allah susun. Meski tidak langsung terasa, dalam perjalanan batin, kedamaian bukanlah tujuan akhir, tetapi tanda bahwa hati sedang berada di jalan yang benar. Ia adalah hasil sampingan dari hubungan yang hidup antara seorang hamba dan Allah. Semakin dekat hubungan itu, semakin tenang pula jiwa. Hati yang damai tidak mudah terseret oleh hiruk-pikuk dunia. Ia tidak mudah panik oleh kabar buruk, tidak mudah putus asa oleh kegagalan, dan tidak mudah silau oleh keberhasilan. Karena pusat hidupnya bukan pada keadaan, melainkan pada kepercayaan kepada Allah. Ketika ketidakpastian datang, orang yang bertawakal dan ridha tidak kehilangan arah. Ia mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tahu kepada siapa ia bersandar. Pengetahuan inilah yang memberi rasa aman di tengah ketidakjelasan.
Kedamaian batin seperti ini tidak bisa dipaksakan atau dibuat-buat. Ia lahir dari proses panjang mengenal diri, menerima keterbatasan, dan menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah. Proses ini seringkali melalui keheningan dan doa yang panjang. Namun semua proses itu sepadan, karena pada akhirnya hati menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Sebuah ketenangan yang tetap ada, meski hidup berubah. Ketenangan yang membuat seseorang tetap tegak, meski badai datang silih berganti. Dan disinilah rahasia kedamaian batin yang sesungguhnya. Bukan pada dunia yang serba pasti, tetapi pada hati yang ridho dan bertawakal kepada Allah. Hati yang percaya bahwa apapun yang Allah tetapkan selalu membawa kebaikan, meski belum sepenuhnya dipahami sekarang. Pada akhirnya, hidup selalu menempatkan manusia di persimpangan pilihan. Bukan hanya pilihan tindakan, tetapi pilihan sikap batin. Di tengah ketidakpastian, kita bisa memilih tenggelam dalam kecemasan, atau melangkah dengan iman yang menenangkan. Pilihan ini mungkin tidak mengubah keadaan secara instan, tetapi ia mengubah cara kita menjalani keadaan tersebut. Memilih iman berarti menerima kenyataan bahwa tidak semua hal harus dipahami sekarang. Ada fase dalam hidup di mana jawaban belum diberikan. Bukan karena Allah lupa, tetapi karena hati kita sedang dipersiapkan. Dalam ruang menunggu inilah, iman bekerja dengan cara yang paling halus, menumbuhkan kesabaran dan kedewasaan jiwa. Banyak orang mengira bahwa ketenangan hanya akan datang setelah semua masalah selesai. Padahal, ketenangan sejati justru hadir ketika kita tetap percaya, meski masalah belum pergi. Inilah perbedaan antara ketenangan yang bergantung pada keadaan dan ketenangan yang lahir dari iman. Iman mengajak kita untuk hadir sepenuhnya di hari ini, tidak terjebak oleh penyesalan masa lalu, dan tidak tenggelam dalam ketakutan akan masa depan. Karena yang benar-benar kita miliki hanyalah hari ini. Ketika hati fokus pada saat ini, kegelisahan perlahan kehilangan cengkeramannya. Di tengah dunia yang bergerak cepat dan seringkali membingungkan, iman menjadi penyeimbang yang menjaga batin tetap tenang. Ia tidak menghentikan masalah, tetapi memberi kekuatan untuk menghadapinya dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Dengan iman, seseorang tidak mudah panik karena ia tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Memilih iman juga berarti memilih untuk terus bersyukur, bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Rasa syukur ini bukan bentuk kepasrahan yang lemah, melainkan pengakuan bahwa masih banyak kebaikan yang Allah berikan di tengah keterbatasan. Dari syukur inilah, hati menjadi lebih kuat dan optimis. Ketika iman tumbuh, cara pandang terhadap kegagalan pun berubah. Kegagalan tidak lagi dilihat sebagai akhir segalanya, melainkan sebagai bagian dari proses pembentukan diri. Allah tidak sedang menjatuhkan, tetapi sedang mengarahkan. Keyakinan ini membuat hati tidak mudah hancur oleh kekecewaan. Iman juga mengajarkan bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Tidak semua doa dikabulkan dengan cara yang sama, dan tidak semua jalan hidup berjalan dengan kecepatan yang serupa. Ketika seseorang memahami ini, ia berhenti membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Hatinya menjadi lebih tenang dan fokus pada perjalanannya sendiri. Di masa-masa sulit, iman seringkali diuji melalui kesabaran. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi tetap berusaha tanpa kehilangan kepercayaan. Sabar adalah kemampuan menjaga hati agar tidak berubah pahit, meski kenyataan terasa berat. Dari kesabaran inilah, ketenangan batin semakin menguat. Memilih iman berarti mempercayai bahwa apapun yang Allah ambil, Dia ambil dengan kasih. Dan apapun yang Dia beri dengan hikmah. Keyakinan ini membuat hati tidak terlalu takut kehilangan, karena ia tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik. Ketika iman sudah menjadi pegangan utama, hidup tidak lagi terasa menakutkan, meski penuh ketidakpastian. Masa depan memang belum jelas, tetapi sandaran hati sudah pasti. Dan kepastian inilah yang menenangkan, jauh lebih menenangkan daripada rencana manusia. Iman membimbing kita untuk terus melangkah, meski langkah itu kecil dan pelan. Karena yang terpenting bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi apakah kita tetap berada di jalan yang benar. Setiap langkah yang disertai keikhlasan bernilai di hadapan Allah. Di saat hati lelah dan pikiran penuh, iman menjadi tempat kembali. Tempat di mana kita bisa meletakkan semua beban tanpa takut dihakimi. Dalam doa, dalam keheningan, dan dalam kepasrahan, jiwa menemukan rumahnya. Memilih iman bukan berarti hidup tanpa rasa takut, tetapi tidak membiarkan rasa takut menguasai hidup. Takut tetap ada, tetapi ia diiringi oleh harapan yang lebih besar kepada Allah. Harapan inilah yang menjaga jiwa tetap hidup dan bergerak. Pada akhirnya kedamaian batin bukan tentang dunia yang menjadi pasti,
tetapi tentang hati yang memilih untuk percaya. Percaya bahwa Allah selalu menyertai. Percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Dan percaya bahwa setiap perjalanan, seberat apapun, selalu mengarah pada kebaikan. Ketika iman sudah tertanam kuat, ketidakpastian tidak lagi menjadi ancaman. Ia hanya menjadi bagian dari perjalanan menuju kedewasaan spiritual. Sebuah perjalanan yang mungkin sunyi, tetapi penuh makna. Hidup akan terus berubah. Rencana bisa bergeser, dan keadaan bisa berbalik arah. Namun, selama hati bersandar kepada Allah, kedamaian akan selalu menemukan jalannya kembali. Dan itulah rahasia kedamaian batin di masa-masa yang tidak pasti. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena iman membuat hati menjadi kuat, tenang, dan penuh harap. Jika video ini terasa menenangkan dan memberi ruang bagi hati untuk bernapas, semoga kebaikannya juga sampai kepada orang lain. Silakan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan, agar pesan-pesan seperti ini bisa terus hadir. Jika ada satu kalimat atau bagian yang paling menyentuh batin Anda, tuliskan di kolom komentar. Berbagi pengalaman dan perenungan Anda bisa menjadi penguat bagi hati yang lain. Dan jika Anda ingin terus menemani perjalanan batin ini, jangan lupa subscribe channel ini. Insya Allah, kita akan terus belajar bersama tentang iman, ketenangan, dan makna hidup di tengah dunia yang tidak selalu pasti. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga Allah menjaga hati kita semua dalam ketenangan dan keyakinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.